Ketemu lagi pada hari ini bersama dengan Lasso Kakak dan Lasso David. Lasso Kakak, Ya. hari ini Lasso David sangat bersuka cita. Kenapa Lasso? Karena hari ini Lasso bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lagi. Terus Lasso bisa ketemu sama adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, berarti sama dong kayak lagu yang mau kita nyanyiin. Lagu apa nih Lasso? Lagu Oh Sukacitaku. Karena kita mau memuji Tuhan, jadi kita harus bersukacita. Ayo adik-adik sekarang bangkit berdiri. Yuk kita naikkan pujian ya. Oh Sukacitaku. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Ikutin Lasso berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan akan memulai memulai ibadah kami. ibadah kami. Berkati kami, Berkati kami, berkati hati kami, berkati hati kami, supaya kami tertuju kepadamu. hanya di dalam Nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. kami telah berdoa. Amin. Amin. Lasso David, Kenapa Lasso Kakak? Lasso kakak hari ini juga sukacita loh. Wah, sukacita juga Lasso. Iya, Kenapa Lasso? Lasso sukacita karena Tuhan mengasihi Lasso dan adik-adik di rumah. Wah, seperti lagu yang akan kita nyanyi ini dong, Lasso. Iya, lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Ani. Yuk kita siapin hati kita ya. Halo adik-adik, Lause senang sekali bisa menyapa adik-adik pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami agar boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekali lagi Lause mau bersyukur bisa menyapa adik-adik di sini. Dan Lause berharap adik-adik dan keluarga pun juga dalam kondisi yang sehat. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, bagi setiap kita, mungkin kita punya saudara, punya kakak, punya adik, ataupun yang belum punya kakak atau adik, mungkin adik-adik semua punya teman. Nah, bagaimana sih perasaan kita ketika kita itu berantem sama teman kita musuhan sama teman-teman kita. Lause pernah berantem sama cecenya Lause. Lause juga pernah berantem diam-diaman sama temannya Lause. Tapi adik-adik, yang Lause mau tanyakan bagaimana sih perasaan kita? Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu Lause berantem, waktu Lause diam-diaman, musuh-musuhan sama teman-teman maupun sama saudara Lause tuh yang perasaannya Lause tuh marah, nggak suka, dan juga Lause itu sedih. Kok bisa ya berantem sama saudara sendiri? Kok bisa ya berantem sama teman sendiri? Nah, adik-adik, hal ini pun juga pernah terjadi dalam salah satu tokoh di Alkitab. Nah, adik-adik, Lause ajak kita untuk buka dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Lause ulangin, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Nah, Lause berharap nanti adik-adik bisa membacanya dari awal sampai akhir. Lause akan ceritakan untuk kita semua. Di dalam Alkitab ini, di dalam pasal ini kita menemukan tokoh Alkitab bernama Yefta. Siapa sih itu Yefta? Yefta adalah seorang pahlawan dari Gilead. Nah, adik-adik, tetapi sebelum Yefta menjadi pahlawan yang besar, menjadi pemimpin bangsa Israel, Yefta sangat tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan bukan cuma saudara-saudaranya, tetapi juga masyarakat di sekitar Yefta. Bahkan ketika saudara-saudaranya sudah tumbuh menjadi dewasa, Yefta diusir. Kenapa Yefta diusir? Karena pada waktu itu mama atau ibu dari Yefta adalah orang yang tidak baik-baik menurut orang-orang pada zaman itu. Nah, karena itulah akhirnya Yefta pergi merantau, pergi bertemu dengan komunitas yang lain, teman-teman yang lain. Tapi adik-adik, suatu kali bangsa Israel sedang dalam kondisi terdesak. Mereka semua dikepung oleh pasukan dari Amon. Nah, adik-adik, satu hal yang terjadi ketika itu para pemimpin bangsa Israel, terutama yang ada di Gilead, itu mengingat Yefta. Mereka datang menemui Yefta, meminta Yefta untuk kembali dan membela mereka melawan musuh-musuh mereka. Tapi adik-adik, Yefta tidak menerima begitu aja. Yefta bertanya kepada para pemimpin dari bangsa Israel itu, dulu kamu usir saya, dulu kamu nggak suka sama saya, tapi kenapa setelah kalian terdesak, kok kalian datang ke saya? Lalu pemimpin bangsa Israel itu berkata kepada Yefta, kami akan menjadikan kamu pemimpin bangsa kami, menjadi panglima perang. Nah, adik-adik, pada akhirnya Yefta mau mengikuti para pemimpin bangsa Israel untuk kembali dan membela bangsa Israel. Adik-adik, mungkin itu bukan hal yang mudah buat Yefta. Tiba-tiba dulu benci, kok sekarang cari pertolongan? Adik-adik, satu hal yang Lause ingin tekankan ada di ayat 11. Lause bacakan untuk kita semua. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Adik-adik, ayat inilah yang membuat Yefta berubah. Bukan karena dia dijanjikan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi karena Yefta membawa semuanya kepada Tuhan. Rasa kecewanya, rasa marahnya, rasa bencinya, rasa sedihnya kepada orang-orang yang telah membenci dia, bahkan mengusir dia. Adik-adik, pelajaran yang kita boleh dapat dari kisah Yefta ini, satu hal adik-adik,
ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang mau mengangkat kita, bukan mengangkat seperti memindahkan barang, tetapi dalam kehidupan Yefta, Allah mengangkat Yefta dari bukan siapa-siapa boleh menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Dari orang yang dibuang, Allah mengangkat Yefta menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adik, sebelum apapun atau kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Mungkin keluarga kita bukanlah keluarga yang sempurna, tapi percayalah Tuhan mampu mengubahkannya. Tuhan mampu mengubah hidup kita, mengangkat kita dari kita yang bukan siapa-siapa menjadi alat di tangan Tuhan. Sekian adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus mau menolong kita untuk melalui hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengangkat kita yang lemah ini menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan mau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan mau mengangkat kami yang lemah menjadi kuat, mengangkat kami yang bukan siapa-siapa untuk Tuhan pakai suatu hari nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Aning. Wah, Lause, luar biasa ya. Walaupun orang lain mau mengatakan kalau kita jelek ataupun tidak pintar, tapi yang paling penting adalah kata-kata Tuhan Yesus. Iya adik-adik, yang mengatakan bahwa kita istimewa. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, Ku Istimewa. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu ini. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan.
pemenang yang berhasil menjawab paling cepat dan paling tepat yang pertama adalah Angel. Yeay! Pemenang kedua adalah Cinta. Yeay! Dan yang ketiga adalah Jason. Yeay! Selamat ya kepada pemenang. Nah, Lause masih punya banyak hadiah nih. Wah, hadiah apa tuh Lause? Hadiah kupon candy senilai Rp25.000. Wah, terus berlaku sampai kapan Lause? Berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah adik-adik, karena masanya masih lama, adik-adik bisa menukarkannya kapan aja. Tetapi jangan sampai lewat tanggal 31 Desember ya. Oke? Oke. Nah, Lause, pertanyaan untuk minggu ini apa Lause? Pertanyaannya adalah siapa yang tadinya tidak dihargai oleh orang-orang kemudian diangkat Allah menjadi pemimpin? Siapa ya? Nah adik-adik yang udah tahu jawabannya bisa kirim ke sini. Nah, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik, ingat ya, minggu depan kita akan ada ibadah lagi jam 10 pagi. Ingat, jam 10 pagi. Jangan telat ya. Jangan telat. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah.